Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Indah Khairunisa dari Program Studi Bimbingan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Di sini saya ingin menyampaikan bahwasanya video presentasi ini saya buat ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar psikologi yang diampu oleh Bapak Muhammad Hasan Abdillah SPSI MPSI. Kali ini aku akan membawakan materi yang berjudul pendekatan behaviorisme. Mari kita masuk pada materi yang pertama. Baik, pada slide yang kedua ini, yaitu ada 5 poin yang saya ambil. Yang pertama, ada teori behaviorisme. Yang kedua, ada pengertian behaviorisme. Yang ketiga, ada tokoh-tokoh behaviorisme. Yang keempat, yaitu ciri-ciri behaviorisme. Yang kelima, kelebihan dan kekurangan behaviorisme. Baik, ayo kita ke materi yang pertama. Pada materi yang pertama, yaitu teori behaviorisme. Nah, teori behaviorisme itu sendiri merupakan aliran yang dikembangkan oleh John Broadbent yang memahami tentang pemahaman perilaku manusia yang terjadi karena adanya stimulus dan respon yang mampu menimbulkan perubahan. Jadi, adanya stimulus dan respon ini membuahkan perilaku yang diinginkan, seperti itu. Stimulus sendiri yaitu apa yang diberikan guru kepada murid, contohnya ya, apa yang diberikan guru kepada murid sehingga menimbulkan respon. Jadi mungkin contohnya seperti kayak apa yang diberikan guru, apa materi yang diberikan guru sehingga menimbulkan respon dari murid-muridnya hingga menimbulkan perubahan-perubahan dari murid-murid itu sendiri. Mari pada materi yang kedua. Oke, kita bahas lebih lanjut, yaitu pada materi yang kedua, yaitu pengertian pendekatan behaviorisme. Pendekatan behaviorisme itu sendiri adalah menciptakan suatu kondisi baru yang lebih baik melalui proses belajar, sehingga perilaku yang tidak sesuai dapat dihilangkan, dan membentuk tingkah laku yang sesuai dengan tuntutan sekolah dan masyarakat, karena pada hakikatnya semua tingkah laku itu dapat diubah melalui pembelajaran. Pada contoh, penerapan sistem poin pada sekolah yang ditujukan kepada murid-murid yang melanggar aturan, jikalau ada penerapan poin-poin itu dapat memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar aturan, dapat mentertibkan murid-murid itu untuk tetap mematuhi aturan, dan akhirnya murid-murid sesuai dengan apa yang diharapkan sekolah dan membentuk karakter-karakter yang diinginkan oleh masyarakat, seperti itu. Sekarang kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu tokoh-tokoh behaviorisme. Yang pertama ada Johann B. Weston, Ivan P. Pavlov, dan yang ketiga yaitu Albert Bandura. Nah, kita bahas satu-satu ya. Pada tokoh yang pertama, yaitu Johann B. Weston, yang beliau ini disebut sebagai Bapak Behaviorisme, yang mengusung teori bahwa perilaku itu adalah hasil dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Nah, beliau ini menolak adanya insting atau naluri. Nah, pada contoh, stimulus dan respon ini adalah pembelajaran apa yang diberikan guru atau stimulus apa yang diberikan guru kepada murid sehingga menimbulkan adanya respon dari murid itu untuk melakukan pembelajaran. Nah, Johann B. Weston ini juga mengemukakan bahwa manusia itu dibentuk bukan dilahirkan, atau bisa seperti kayak bayi, yang bayi itu mampu dibentuk karakternya ya, karakter, perilaku, sehingga mampu menentukan atau bisa dilihat masa depan yang akan dia hadapi itu seperti apa. Dalam hal masa depan ini seperti berperilaku dan bertingkah lakunya itu di masa depan seperti apa, karakternya seperti apa, seperti itu. Nah, kita masuk pada tokoh yang kedua.
Pada tokoh behaviorisme yang kedua, yaitu Ivan Pavlov, yang dikenal dengan teori pembiasaan atau classical conditioning, di mana suatu proses pembelajaran perilaku merupakan proses panjang dari respon yang dibiasakan, atau seperti kebiasaan-kebiasaan. Jadi, adanya stimulus yang diberikan sehingga menjadi kebiasaan, itu mampu menjadikan karakter karena adanya keterbiasaan itu sendiri. Nah, beliau itu membuktikannya dengan melalui eksperimennya dengan hewan, seperti anjing, ada pula kucing, ada pula ayam. Nah, saya mengambil contoh pada kucing. Nah, beliau itu menyampaikan bahwa beliau pernah menunjukkan atau melakukan eksperimen dengan hewan kucing, yaitu dengan beliau memberikan tulang ayam, lalu membawa piring. Nah, kucing tersebut langsung mengeong-ngeong, jadi langsung kayak lapar, terlihat lapar. Nah, untuk berulang-ulang beliau itu melakukan itu bahkan hanya dengan membunyikan piring, kucing itu langsung akan berlari menghampiri beliau. Seperti itu. Nah, kita akan masuk pada tokoh yang ketiga. Pada tokoh yang ketiga ini yaitu Albert Bandura, yang dimana beliau dikenal dengan teori social learning atau belajar sosial, di mana terbentuknya perilaku individu itu karena proses sosialnya terhadap lingkungannya, dan manusia melakukan observasi, dan masih mengutamakan conditioning atau pembiasaan-pembiasaan perilaku dalam sosial. Begitu juga dengan alasannya memberikan reward atau penghargaan yang akan membuat seseorang itu berpikir dan mampu menentukan perilaku mana yang akan dilakukan. Nah, maksudnya itu seperti terbentuknya perilaku dan karakter tingkah laku itu karena adanya pengaruh lingkungan, pengaruh sosialnya, di mana sama siapa dia berinteraksi, sama siapa dia melakukan sosialisasi. Nah, itu mampu menciptakan karakter dan perilaku-perilaku terhadap individu itu, yaitu mementingkan hasil mekanisme belajar, yang dimana memastikan atau mementingkan hasil dari pembelajaran bentuk mekanisme atau hasil akhir dari perubahan itu. Jadi apa yang dihasilkan dari pembelajaran-pembelajaran yang membuahkan perubahan itu sendiri. Nah, seperti itu. Nah, mari kita lanjut pada materi selanjutnya. Kali ini pada materi yang kelima, yaitu materi yang terakhir, yaitu membahas tentang kelebihan dan kekurangan behaviorisme. Kelebihannya yaitu membiasakan individu untuk bersikap jeli dan peka terhadap situasi dan kondisi sekitarnya. Teori ini sangat cocok diterapkan untuk melatih atau pembentukan pembelajaran gitu. Nah, dan kekurangannya yaitu adalah pembelajaran hanya berpusat pada guru sehingga peserta didik itu terkesan sedikit pasif atau lebih pasif. Jadi kurang adanya interaksi antara guru dan murid, karena di sini mungkin gurunya lebih aktif atau gurunya lebih dominan daripada muridnya, seperti itu. Baik, selesai sudah apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ini dapat difahami dan mampu membantu dalam pembelajaran. Dan saya mohon maaf atas kurang dan minimnya pengetahuan dan pemahaman. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.